Oke, langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Gelombang tali bergerak dengan persamaan ini ya. Kemudian simpangan dan kecepatan gelombang tali pada jarak 125 cm ini berarti X ya. Ini diubah ke meter. Jadinya berarti 1,25. Kemudian dan dalam selang waktu 0,6 sekon. Nah, ini berarti T waktu. Yang pertama, kita akan menghitung berapa simpangannya. Oke, langsung aja kita bahas untuk simpangannya. Nah, di sini tinggal tulis ya persamaannya ini ke sini, kemudian tinggal substitusi aja nilai dari X dan T-nya. Ini nilai T, ini nilai X. Kemudian tinggal dihitung 5pi dikali 0,6 berarti 9pi. Lalu ini juga dikali, dapatnya 8,25 ya. Nah, kemudian dikurangin, dapatnya 0,75. 0,75 pi itu diganti dulu ya, jadi berapa derajat. Nah, 0,75 kan 3/4 ya. Pi itu nilainya adalah 180 derajat, berarti 3/4 dikali dengan 180. 180 dibagi 4 berarti berapa? 45. Kemudian 3 dikali 45 berarti 135. Nah, kemudian berarti ini jadinya ya, jangan langsung kayak gini, tapi kamu tulis dulu. Oke, ini saya hapus dulu ya. Jadinya itu 0,8 sin 135 derajat. Silakan dihitung aja. Sin 135 adalah setengah akar 2. Nah, kalau mau cara ininya tinggal ini aja, 180 ya dikurang dengan 135. Kalau nggak salah kayak gini deh caranya. Dapatnya tuh sin 45. Nah, sin 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Kemudian tinggal dihitung aja, dapatnya adalah 0,4 akar 2. Kita lanjut bahas kecepatan ya. Di sini kita menggunakan persamaan omega A cos omega T min kx. Nah, di sini dapat omeganya dari sini ya, karena kan persamaan umumnya adalah asin ya, asin omega T. Nah, jadi yang dekat dengan T itu adalah omega. Jadi 15 pi, A-nya yang ini. Kemudian K-nya kan kx, persamaannya kan berarti yang ini. Ini K. Masukin ke sini. Kemudian tinggal ganti aja nilai dari T-nya ya. Nah, ini adik-adik silahkan lanjutin hitungnya ya, sama kayak yang tadi. Oke, kita sorry ada ternyata. Saya agak ini, kalau ini kan dia hitungannya desimal ya. Kalau ini kan dia 5pi dikali 0,6. Oh, ini apa ya? Ada sedikit kesalahan. Di sini harusnya P-nya itu enggak ditulis. Harusnya 5pi aja, ditulis 0,6. Kemudian dikurang ya. Ini T-nya enggak. 6,6, X-nya juga enggak, dikali 1,25 karena T dan X-nya itu sudah disubstitusi. Kemudian kamu kali, barulah dapat hasilnya 9pi. Nah, ini juga dikali, dapatnya 8,25 dikurangin 0,75. Nah, ini caranya sama kayak yang tadi ya adik-adik ya. Dapatnya ini dari mana tuh, caranya sama. Tinggal dihitung 12 bagi 2, 6, berarti 6 akar 2 pi. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Sebuah tali digetarkan membentuk gelombang yang bergerak searah sumbu X positif. Nah, ini ditandain dulu ya. Dia berarti ke arah sumbu X positif, artinya dia bergeraknya itu ke arah kanan. Kemudian gelombang tali tersebut memiliki amplitudo 20 cm, berarti ini A.
Kemudian panjang gelombangnya 60 berarti lambda, dan frekuensinya 7,5 Hz, ini berarti F. Pada saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, posisi simpangan gelombangnya adalah 20 cm. Jika X dalam cm dan T dalam sekon, bentuk umum persamaan fungsi gelombang tali adalah, nah untuk menghitung ya atau menentukan bagaimana persamaannya, nanti kita mulai itu dari rumus ini. Y sama dengan A sin omega T min Kx plus 90 derajat. Nah, plus 90 ya, tutup kurung nggak muat. Nah, artinya kita di sini ya perlu menghitung berapa omega dan berapa bilangan gelombangnya. Untuk amplitudo kita tinggal masukin dari yang ini 20 cm, tinggal masukin ke sini. Nah, kalau kita lihat persamaannya kan ini sudah sama-sama 20 kan. Cuman perbedaannya adalah ada sin dan cos. Kemudian dari tandanya ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, kalau untuk tandanya ini kita bisa, ini bukan apa ya, bukan A sin omega T min Kx ya, sorry salah. Ini harusnya sin omega T plus minus. Ini plus minus ya, plus minus Kx. Nah, baru plus 90 derajat. Nah, tanda positif ini dia menunjukkan kalau arah dari gelombangnya itu ke kiri ya. Ingat ya, ini dia ke kiri. Sementara kalau yang dia negatif berarti dia arahnya ke kanan, kebalikannya. Nah, karena dia menuju ke arah sumboid positif, artinya gelombangnya itu bergerak ke arah kanan. Sorry ya, ada muncul notifikasi, kita lanjut. Nah, artinya dia bergerak ke arah kanan. Nah, oleh sebab itu, untuk tandanya itu dia harus negatif karena dia bergerak ke arah sumboid positif, yaitu ke arah kanan. Berarti jawaban yang benar itu antara C, D, dan E. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung bahas aja. Kita hitung dulu berapa omeganya pakai 2πf. Masukin F-nya 7,5, kemudian dihitung dapatlah 15π. Kemudian kita hitung K pakai 2π per lambda, masukin 2π, lambdanya 60. Dapatnya adalah pi per 30. Nah, ini ya pi per 30. Nah, kalau kita lihat nih di antara C dan E, C, D, dan E maksudnya jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Kenapa? Karena dia satu-satunya yang menggunakan pi per 30. Nah, di sini kenapa dia berubah dari sin menjadi cos? Karena tadi kan di persamaan awalnya kan dia sin, ya kan? Nih, asin kan? Nah, kenapa bisa menjadi cos? Karena berdasarkan persamaan dari trigonometri ya. Kalau sin, kalau sin alfa ditambah 90 derajat itu dia akan sama dengan cos alfa. Nah, oleh sebab itu dia kan sin alfa nih ditambah dengan 90 derajat, nah menjadi cos alfanya, kemudian yang pi per 30x nya tetap gitu. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke nomor 9. Persamaan simpangan pegas berikut ini yang bergetar secara harmonis dan memiliki cepat rambat yang paling besar adalah. Nah, untuk menghitung cepat rambat yang paling besar, kita tinggal menghitung berapa kecepatan atau V-nya. Di sini kita menggunakan persamaan V sama dengan omega per K. Nah, untuk nilai omeganya itu yang ini, yang di dekat dengan T ya. Dia masuk juga Pi-nya. Ini semuanya omega. Yang ini omega 1, yang ini omega 1, 2, 3 dan seterusnya ya sampai 5.
Kemudian K itu yang ini, yang di dekat dengan X, tinggal dibagi aja, omega bagi K nih. Yang ini dibagi ini ya, ini bagi ini dan seterusnya. Nah tinggal kamu lihat aja yang mana yang paling gede gitu. Oke ya. Nah kalau kita lihat kan berarti yang paling gede yang mana, yang 20 cm per sekon, berarti persamaan yang pertama. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.